Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat semua. Salam Guru Penggerak. Hari ini saya akan memaparkan terkait koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya Luciana Kristianti Samosirpe, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Cempaka, Kabupaten Kota Waringin Timur. Dengan fasilitator saya adalah Bapak Misti dan pengajar praktik saya Ibu Dian Evi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan upaya atau strategi yang dilakukan oleh guru di mana keputusan-keputusan yang dibuat haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan juga bagaimana guru tersebut merespon kebutuhan belajar agar terpenuhi. Maksudnya bagaimana ya? Hal ini terkait dengan di mana setiap murid memiliki kemampuan yang berbeda, mereka adalah pribadi yang unik, dan juga memiliki proses pembelajaran yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga sebagai seorang guru harus memikirkan cara ataupun menentukan alternatif-alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid di dalam pembelajaran di kelas. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas? Sudah seharusnya seorang guru yang pertama adalah memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang meningkatkan motivasi murid dalam belajar, membuat manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Bagaimana kaitan dengan kebutuhan belajar murid? Guru haruslah memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, mengidentifikasi minat murid. Yang ketiga adalah mengetahui profil belajar murid. Kita akan bahas dari kesiapan belajar murid. Guru harus menentukan cara untuk dapat mengidentifikasi serta menganalisis kesiapan belajar murid untuk menilai, mengetahui sejauh mana kemampuan awal yang dimiliki oleh murid terkait topik materi tersebut, dan menentukan posisi mana murid berada. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan yaitu melaksanakan asesmen awal kognitif dan juga non-kognitif. 2. Minat murid. Setiap murid pastilah memiliki minat yang berbeda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Hal ini berkaitan dengan lingkungan belajar murid, budaya, gaya belajar yang dimiliki murid, dan juga kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan berbagai cara. Yang pertama, kita dapat melakukan observasi atau mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, melakukan asesmen awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berdiskusi dengan guru mapel sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Dari ketiga ini dapat dipilih menjadi salah satu ataupun merupakan kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten, hal ini merupakan berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan, baik terkait topik, materi, konsep, ataupun keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Hal ini dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses. Dalam kegiatan ini memungkinkan murid akan berlatih dan memahami melalui pembelajaran yang bermakna mengenai konten dengan menghadirkan proses yang sesuai dengan kebutuhan murid. Diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang menjadi murid telah pahami dengan cara memodifikasi produk atau memberikan kemerdekaan kepada murid untuk dapat menentukan hasil produknya berdasarkan kemampuannya dan minat sebagai hasil belajar, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan diri dari yang telah dipelajari. Bagaimana keterkaitan modul berdiferensiasi dengan modul yang telah dipelajari sebelumnya? Kita lihat keterkaitan dari modul 1.1 dan modul 2.1. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengetahui dan berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta pembelajaran yang diberikan haruslah sebagai upaya untuk menuntun anak mencapai keberhasilannya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Keterkaitan modul 1.2 dan modul 2.1 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, kreatif, mandiri, inovatif, dan kolaboratif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Hal ini seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid mereka. Keterkaitan modul 1.3 dan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan 1.4 dan 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antar guru dan murid haruslah ada keyakinan kelas yang akan dikomitmeni bersama agar proses belajar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai budaya positif. Selain itu, proses restitusi juga dapat dilakukan kepada murid yang masih belum dapat juga memenuhi ataupun terpenuhi kebutuhan belajarnya agar dapat sebagai seorang pendidik menggali kebutuhan apa yang sebenarnya diperlukan oleh murid. Demikian pemaparan saya terkait koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih, salam dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.